kembali lagi dengan saya Nurul Mutmainah di channel YouTube saya, khususnya di segmen Edukasi Hukum. Nah, masyarakat hukum sekalian, hari ini saya mau bahas tentang hal yang banyak sekali terjadi di masyarakat hukum sekalian, apalagi nih yang lagi usia-usia remaja. Hari ini saya mau membahas tentang hukum. Kalau ada masyarakat hukum sekalian nih, cewek-cewek yang mempunyai pacar, tetapi hubungan pacarannya sudah terlanjur terlalu jauh. Terlalu jauh tuh maksudnya seperti apa? Sudah melakukan hubungan seksual layaknya pasangan suami istri, sehingga perempuan ini hamil. Hari ini saya mau bahas, apakah jika ada perempuan yang dihamili oleh pacarnya itu mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki untuk dinikahi, dan apakah jika pihak laki-laki ini menolak untuk menikahi perempuan yang telah dia hamili, maka akan ada konsekuensi hukum bagi pihak laki-laki, misalnya laki-lakinya dipenjara. Apakah itu benar dalam hukum di Indonesia? Semua akan saya bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi kalian jangan skip video ini, tonton terus sampai akhir. Oke, jadi kita tentukan dulu posisi kasusnya. Kita bikin seolah-olah ada contoh posisi kasus ya. Nah, kita bahas misalnya ada perempuan bernama Siska dan laki-laki bernama Bambang. Ini merupakan sepasang kekasih yang terikat hubungan pacaran. Siska dan Bambang masing-masing itu merupakan mahasiswa, jadi mereka udah kuliah, jadi umurnya mungkin 20-an, di atas 18 tahun ya pokoknya. Kemudian Bambang membujuk Siska untuk melakukan hubungan seksual dengan iming-iming jika Siska ingin melakukan hubungan seksual dengan dia, maka Bambang akan menikahinya. Karena Siska terlena dengan janji-janji Bambang, maka Siska setuju untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Bambang. Setelah melakukan hubungan seksual, Siska kemudian hamil. Kemudian Siska menagih janji Bambang untuk menikahi dirinya. Karena Siska posisinya udah hamil ya, jadi dia minta pertanggungjawaban dari Bambang. Nah, Bambang yang tidak ingin menepati janjinya, dia kemudian kabur entah kemana, di ghosting lah ya istilahnya. Kalau anak-anak remaja zaman sekarang tuh, intinya dia mengabaikan janjinya kepada Siska untuk menikahinya, padahal Siska posisinya lagi hamil nih. Pertanyaannya, apakah Bambang yang saat ini telah memutuskan hubungan dengan Siska itu bisa dilaporkan ke polisi, ataupun bisa dituntut, ataupun bisa digugat? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Jadi Bambang bisa lepas dari semua tanggung jawabnya, atau Bambang berhak untuk mengingkari janjinya kepada Siska. Loh, kok gitu sih Kak? Kan gimana sih hukum di Indonesia gak melindungi perempuan? Gimana sih, kan Siska udah terlanjur hamil, kok nggak dinikahi? Gimana nanti status anaknya? Nah, makanya itu adalah resiko dari Siska, karena Siska saat dibujuk untuk melakukan hubungan seksual, Siska telah berusia 18 tahun atau lebih. Jadi Siska dianggap Siska bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dia lakukan, dan dia melakukannya secara sadar tanpa adanya paksaan dari Bambang. Beda cerita kalau Siska ini diperkosa oleh Bambang. Tapi jika hubungannya antara suka sama suka, maka tidak ada satupun hukum di Indonesia yang bisa melindungi Siska, walaupun posisinya Siska ini telah hamil di luar nikah, dan Bambang bisa melanjutkan hidupnya tanpa perlu khawatir akan dilaporkan polisi ataupun mendapat gugatan dari Siska. Loh, kenapa sih seperti ini? Oke, saat ini kita bakalan bahas dasar-dasar hukumnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi intinya di Indonesia itu hukumnya mengatur bahwa
Jika keduanya telah berusia 18 tahun atau lebih dan melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, maka tidak ada hukum yang dilanggar di Indonesia. Jadi laki-laki ini tidak wajib untuk menikahi wanita yang ia hamili karena telah berhubungan seksual di luar nikah. Karena hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan kedua-duanya telah berumur dewasa, itu bukan merupakan perbuatan seksual yang dilarang di Indonesia. Adapun perbuatan seksual yang dilarang di Indonesia, pertama itu diatur dengan perbuatan seksual kepada anak atau melakukan hubungan seksual yang pihaknya merupakan anak-anak. Di pasal 76 Undang-Undang 35 tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika nekat melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, maka itu akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Nah, jadi kalau berhubungan seksual dengan anak itu, atau tadi kita kembali ke posisi kasus misalnya Siska masih SMA, masih umur 17 tahun, terus Bambangnya ini udah mahasiswa, udah usia 18 tahun lebih, udah usia 20-an, kemudian melakukan hubungan suka sama suka, walaupun suka sama suka itu tetap saja dilarang karena salah satu pihak masih di bawah umur. Yang kedua itu hubungan seksual yang dilarang di Indonesia adalah hubungan persinahan. Nah, hal ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa klik di sini atau di sini tentang hukum persinahan di Indonesia. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak itu telah mempunyai pasangan sah secara hukum. Jadi misalnya melakukan hubungan seksual, ada seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istri orang lain, atau ada perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan suami orang lain, atau keduanya merupakan istri dan suami dari orang lain kemudian melakukan hubungan seksual, itu baru bisa dihukum karena itu merupakan perbuatan perzinahan yang diatur di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya yang dilarang hubungan seksual di Indonesia itu adalah hubungan seksual dengan pemaksaan atau biasa kita kenal dengan tindak pidana pemerkosaan. Hal ini diatur di pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama penjara 12 tahun. Jadi sekali lagi, saya ulangi, jika antara wanita dan pria yang telah berumur 18 tahun atau lebih dan melakukan hubungan seksual secara suka sama suka, terus perempuannya ini ingin melaporkan hal ini kepada pihak polisi, maka tidak bisa, karena keduanya telah dianggap dewasa, keduanya telah dianggap bisa menentukan perbuatan hukum mereka sendiri. Jadi tidak bisa membuat laki-laki ini bertanggung jawab dengan cara menikahi si perempuan. Terus bagaimana nih kalau dia perempuan ini bersedia melakukan hubungan seksual karena telah diiming-imingi akan dinikahi oleh laki-laki, kemudian laki-lakinya tidak memenuhi janjinya alias dia kabur entah kemana, tidak ingin menikahi perempuan yang telah dia setubui ini dengan atas dasar suka sama suka, bagaimana? Apakah bisa digugat laki-laki? Nah, mengenai hal ini telah diatur di pasal 58 KUH Perdata. Di pasal 58 KUH Perdata itu diatur 3 hal. Yang pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini batal. Yang kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar
untuk menuntut kerugian. Ketiga, ganti rugi tersebut 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. Jadi perhatikan baik-baik pasal 58 KUH Perdata ini mengenai janji-janji kawin. Kalau ada yang dijanji kawin nih, tidak bisa dengan alasan apapun kalian menuntut untuk tetap dinikahi oleh laki-laki yang telah menjanji kalian perkawinan atau telah menghamili kalian, dan kalian mau saja dihamili karena sudah dijanji-janji akan dinikahi. Kalian hanya bisa menuntut kerugian material. Kerugian material ini seperti apa? Kerugian material ini misalnya kalian telah mengumumkan akan melakukan pernikahan, sudah melakukan panjar gedung, sudah bayar catering dan lain-lain, terus pihak laki-lakinya itu membatalkan pernikahan kalian, maka yang bisa kalian tuntut adalah kerugian materi kalian, uang kalian yang telah keluar karena telah menerima janji pernikahan, bukan dituntut untuk tetap dinikahi. Oke masyarakat hukum sekalian, jadi sudah jelas ya, perempuan dan laki-laki yang berumur 18 tahun atau lebih melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar perempuan ini diiming-imingi perjanjian akan dinikahi setelah melakukan hubungan seksual atau ketika ia hamil, maka janji itu batal. Janji itu tidak dapat dituntut di depan hukum. Kalian sebagai perempuan tidak mempunyai hak apapun untuk menuntut laki-laki ini untuk menikahi kalian. Maka kalau saran saya dari pribadi sih, kalau lihat kasus-kasus yang kami tangani itu biasanya di kantor pengacara atau di kantor bantuan hukum, itu tidak bisa untuk memaksa laki-laki ini. Tidak bisa dilaporkan ke polisi karena tidak ada hukum pidana yang dilanggar, juga tidak bisa didaftarkan gugatan perdatanya untuk menikah. Jadi saran saya untuk perempuan, kalau ada pacar kalian yang membujuk kalian untuk melakukan hubungan seksual dengan janji ataupun tanpa janji apapun, misalnya kalian dijanji untuk dinikahi nanti, atau kalian untuk yang kita harus berhubungan seksual karena ini bukti cinta kamu kepadaku, atau nanti kalau kamu hamil aku janji bakalan nikahin kamu, itu adalah omong kosong. Para perempuan di sana jangan percaya kalau pacar kalian mengiming-imingi kalian dengan janji untuk dinikahi kalau ingin melakukan hubungan seksual, karena hal itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya, tidak bisa dituntut di depan hukum. Nah, lantas bagaimana dong kalau perempuan ini akhirnya menjadi single parent? Bagaimana sih status hukum anak luar kawin? Itu saya juga sudah membuat videonya. Kalian tonton, klik aja di ujung sini atau di ujung sini. Nah, oke masyarakat hukum sekalian, sekian pembahasan video edukasi hukum kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin belajar mengenai hukum di kehidupan sehari-hari, kalian bisa follow Instagram @edukasihukum. Di situ akan dijelaskan tentang hukum-hukum secara ringan. Jadi tidak ada kok pembahasan yang berat-berat di Instagram @edukasihukum. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Bye.